Ya, definisi nyangkut sebenarnya sangat sederhana ya. Kita beli Mhm, saham di harga tertentu, katakanlah di mhm, harga Rp1.000 gitu ya per saham. mhm, Kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi. Yang kita ekspektasinya kan kalau beli 1.000 kan naik ya. Misalnya dari mhm, 1.100 kan sudah untung 100 perak atau 1.200 mhm. untung 100 perak. Tapi ternyata malah berbalik, artinya malah harganya turun, misalnya jadi 900, 800. Nah, nah disebut nyangkut, nah namanya juga nyangkut. Kalau Mhm. kondisi seperti itu, potensi kerugian, tapi dibiarkan, Oke, dibiarkan saja, oke. tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena ada Mhm. keraguan, itu namanya nyangkut. Ya, Mmm. jadi artinya bukan Nah, berarti harus kerugiannya besar ataupun kerugiannya kecil, itu bukan begitu. Tapi yang jelas dia itu potensi rugi tapi dibiarkan tanpa melakukan action apa-apa. Itu oke, definisi itu nyangkut. Dan prinsipnya ini akan ya? berbahaya. Mhm, mhm. Ya, Jadi dan udah itu akan beli berbahaya suatu apabila saham. dibiarkan terus. Ya, Bahayanya seperti betul. apa Jadi tuh, nyangkut Pak, namanya. nyangkutnya? Ya, bahayanya begini ya, kalau misalnya ternyata iya nyangkut terus kemudian harganya membal ke atas, naik lagi. Mhm, mhm, Kerugiannya kan tidak terlalu besar. Tapi kalau ternyata turunnya terus-menerus dari 1.000 jadi 50 perak itu sudah bisa bisa terjadi di saham ya. Sehingga kan mhm, mhm. kerugiannya bisa sampai itu hampir 100% sampai 90%, itu kan bahaya. Jadi ini Oke, oke. perkara habit ya, perkara mental kita itu memang belum siap untuk menjadi seorang trader. Biasanya apa sih, Pak Fendi, dari pengalaman-pengalaman investor gitu ya, mungkin di Finvestor Consulting juga, yang sering membuat seorang investor atau trader itu nyangkut di suatu saham? Nah, biasanya itu masalah disiplin ya, masalah habit Mhm, ataupun mental trading yang belum siap ya, itu oke. pertama. Yang kedua adalah ketidaktahuan. Jadi kalau kita pilih ada dua faktor menyebabkan itu. Pertama adalah membeli saham tanpa analisa yang baik dan benar. Ya. Yang Oke. kedua adalah membeli saham tanpa perencanaan yang baik. Ya, dua faktor itu ya yang menurut saya itu menjadi yang paling sering terjadi. Sehingga polling tadi kan 62% itu Mhm, mhm. nyangkut. Kemudian kalau kita lihat beberapa kali 57% tadi yang dari polling yang kedua di Twitter ya. Ini Mhm, mhm. menunjukkan bahwa sebagai seorang trader belum siap. Yang saya ulas satu persatu ya. Yang Oke. tadi membeli saham tanpa analisa yang benar, itu mengakibatkan apa? Membeli saham pada saat overpricing ataupun kemahalan atau sudah tinggi Mhm. tadi istilahnya. Sehingga apa? Kalau sudah kemahalan, sudah terlalu tinggi, itu kan kecenderungannya turun. Nah, sehingga apa? Yang terjadi adalah potensi ruginya menjadi lebih besar dan biasanya Oke. dibiarkan, tidak ada pembatasan risiko. Yang kemudian membeli saham yang sedang berada di tren yang turun. Mhm. Ingat ya, kayak arus sungai kan kalau misalnya arusnya lagi deras ya kita tetap jangan nyebrang karena Mhm. mau tidak mau akan kalau tren turun cenderungnya akan turun. Ada analisanya, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal yang bisa kita gunakan ini nanti untuk ke depan supaya tidak terjadi lagi. Nah, Mhm, kemudian membeli mhm. saham tanpa perencanaan yang baik. Artinya begini, sebagai seorang trader kan berekspektasi dapat keuntungan, tetapi juga harus antisipasi kerugian. Batasi Oke. kerugian maksimum yang kita bisa tolerir itu kalau misalnya sudah rugi seperti itu ya memang harus tega ya, lakukan cut loss. Ya, karena apa? Mhm, mhm. Karena kalau bisa turun lebih dalam lagi maka kerugian kita menjadi besar. Nah, habit seperti itulah yang menurut saya harus kita asah dan kita jalankan. Karena apa? Tidak ada pernah istilah saham nyangkut, gitu ya. Mhm, Kalau mhm. perencanaan trading kita benar dan juga kalau kita itu sudah membatasi risiko kerugian, maka tidak akan pernah ada nyangkut karena begitu rugi tertentu kita pangkas, bisa investasi nanti di trading berikutnya lagi. Tapi kan kebanyakan Oke. kita karena, waduh sayang ya, saya ngitungnya udah Mhm, ruginya mhm. lumayan, jadi saya biarin aja lah, Betul. kita biarin siapa siapa tahu naik, iya siapa tahu naik. Kalau memang saham Siapa yang itu tahu juga gitu ya. fundamentalnya bagus, iya. Tapi coba bayangkan, siapa tahu turun, kan kenapa nggak ditanyain seperti itu ya? Kenapa siapa Betul. tahu lebih turun lebih dalam lagi, seperti itu. Mhm. Nah, Pak Fendi, tadi kan sudah sempat dijelaskan juga ya bahayanya misalnya kita saham nyangkut ini kita nggak tahu nih turunnya sampai seberapa dalam. Ada nggak contoh satu saham gitu ya misalnya yang, benar-benar dia udah nyampe ke level tertingginya terus nggak pernah balik lagi dalam jangka waktu yang lama ke level tersebut, Pak Fendi? Ya sudah cukup banyak ya, misalnya Mhm. kita lihat misalnya yang menjadi legend tuh saham Bumi, kan sempat Oke. ya dari angka Mhm. 8.000 sampai ke level 8.000 rupiah.
Kemudian sampai sekarang ya harga sekarang mendekati level 50, 60, 61 perak ya. Dan dia Mhm. belum kembali lagi ke posisi pada saat tertinggi yang sudah dicapai. Itu sebagai salah satu contohnya. Kemudian ada lagi misalnya saham LAK ya yang sempat ramai, itu kan sempat angkanya mendekati level berapa itu lebih dari 2.000, kemudian sekarang juga turun hingga Iya. ratusan perak, dan banyak sekali ya kalau kita lihat, malah kita di bursa kita cukup cukup banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali nih buat teman-teman ataupun para audiens, para trader itu untuk melakukan trading itu secara baik dan benar, yaitu dengan menggunakan dengan trading plan ataupun rencana trading yang baik. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.